Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang maupun selamat malam bagi para mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Oke, hari ini tidak terasa bahwa materi kita adalah materi yang terakhir untuk komunikasi bisnis internasional, yaitu materinya adalah teknik negosiasi. Oke ya, kemarin kita sudah mempraktikkan bagaimana caranya kita mempresentasi. Sekarang kita masuk bagaimana caranya kita menegosiasikan suatu bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita. Masuk ke slide bagian pertama. Materi terakhir kita hari ini adalah mengenai teknik negosiasi. Mari kita masuk ke slide bagian pertama. Sebelum kita mempraktekkan bagaimana caranya negosiasi dalam suatu bisnis, kita harus mengetahui dulu secara teorinya apa sih pengertian dari negosiasi. Oke ya. Jadi negosiasi itu merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak ya masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri ya berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Ya contohnya nanti misalkan Anda bekerja di suatu perusahaan setelah lulus dari kuliah ini gitu ya, dari universitas ya, Anda bekerja di suatu perusahaan dan Anda ditempatkan di bagian yang dimana Anda harus berinteraksi dengan orang lain atau pihak lain, contohnya di bagian marketing ya, atau di bagian humas, ataupun mungkin Anda sebagai manajer nanti yang harus Anda harus mewakili perusahaan ya, menegosiasikan suatu bisnis. Nah itu pastinya kan ibaratnya antara satu perusahaan dan perusahaan lain itu dia pasti ada punya kepentingan masing-masing. Nah bagaimana caranya Anda yang mewakili perusahaan ya bisa menegosiasikan apa keinginan perusahaan Anda ini kepada perusahaan lain atau kepada kliennya gitu ya. Oke ya, sebelum kita melakukan teknik bagaimana bernegosiasi ya, ini sebenarnya ada beberapa tahap dalam bernegosiasi, yaitu ada 3 tahap ya. Yang pertama ada tahap perencanaan, lalu tahap implementasi, dan yang terakhir adalah tahap peninjauan. Oke ya, dari tiap tahap ini ada beberapa sub tahap ya. Jadi tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Yang pertama adalah sub tahapnya kita harus tahu dulu apa sih sasaran kita melakukan negosiasi. Jadi yang pertama adalah sasaran negosiasi. Jadi sasarannya kita mau ngapain nih gitu ya, kepada suatu perusahaan atau kepada klien gitu ya. Lalu yang kedua adalah strategi negosiasi. Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut ya. Tapi intinya strategi negosiasi ini harus kita pelajari. Kira-kira kita mau melakukan strategi seperti apa kepada pihak lawan kita ya. Maksudnya pihak lawan ini adalah klien kita atau perusahaan lain gitu ya. Nah, lalu sub ketiga dari tahap perencanaan adalah proses negosiasi. Ya, bagaimana prosesnya nanti. Oke, untuk tahap yang kedua yaitu tahap implementasi. Jadi ada satu sub tahap ya, yaitu taktik negosiasi. Nanti kita akan pelajari ya bagaimana taktik negosiasi yang baik. Lalu keterampilan negosiasi, lalu ada perilaku organisasi. Nah, Anda sudah pernah mempelajari di manajemen SDM ya, atau mata kuliah tersendiri bagi perilaku organisasi. Nah, jadi kita harus mengetahui perilaku organisasi dari suatu perusahaan ya. Oke, lalu tahap yang ketiga adalah tahap peninjauan. Tahap peninjauan ini kita lihat ya, ibaratnya kita seorang manajer kan harus controlling akhirnya gitu ya. Ingat kan proses POAK ya. Ya, C-nya itu kan controlling. Nah, jadi kita tinjau nih ya. Jadi selama ini kita negosiasi itu sudah efektif atau belum, gitu ya. Lalu lalu belajar dari kegagalan.
Jadi kalau misalkan ternyata negosiasi kita ini masih gagal, ya kita belajar kenapa sih kok masih gagal, apa yang kurang, ya. Lalu kira-kira kita harus melakukan strategi apa lagi nih agar negosiasi kita ini berhasil, gitu ya. Oke, lalu bangun kekuatan negosiasi, oke ya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita akan menjelaskan mengenai tadi ya tahap-tahap dalam strategi. Salah satunya subnya itu adalah strategi negosiasi ya. Jadi strategi negosiasi ini ada 3. Yang pertama strategi kooperatif, lalu ada strategi kompetitif dan strategi analitis. Oke ya, kita bahas satu persatu. Jadi kalau strategi kooperatif ya, jadi kita dan pihak lawan kita maupun perusahaan ya, itu ada yang pertama istilahnya win-win solution. Jadi di sini tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi masing-masing ini dia punya ibaratnya menang gitu ya. Ibaratnya perusahaan kita menang, perusahaan dia juga menang ya. Atau klien kita menang, kita juga menang. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini ya. Jadi misalnya kita menegosiasikan masalah kenaikan harga ya. Misalkan kita memang nggak bisa lagi nih dengan harga segitu, karena apa? Karena ibaratnya untungnya tipis ya, bahkan tidak menutupi, bahkan kadang-kala nggak menutupi biaya operasional. Nah, kita beritahu kepada klien kita ya, oke ternyata klien kita nggak ada masalah tentang harga itu gitu ya, dan menurut klien kita harga kita ini masih tergolong murah. Oke ya, karena dua-duanya merasa tidak dirugikan dan merasa menang, akhirnya ya ini bisa kita sebut strategi kooperatif yang win-win solution ya. Lalu ada kompromi. Ya, tadi seperti tadi ya, kita kan ibaratnya harga kita tuh nggak bisa tetap di situ ya. Kita mohonlah kompromi dari pihak klien kita bahwa ya mau nggak mau memang saat ini kita harus menaikkan harga, walaupun itu juga ibaratnya untungnya tipis ya. Nah, jadi karena pihak klien kita ini juga atau perusahaan lain itu juga ibaratnya sudah berhubungan baik dengan kita, akhirnya dia melakukan kompromi ya. Oke lah, nggak apa-apa ya, tadi masalah harga tidak ada masalah karena perusahaan Anda sudah memberikan harga yang paling murah di antara perusahaan atau supplier yang lain. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu ada strategi kompetitif nih ya. Nah, strategi kompetitif tuh yang pertama mengalahkan lawan. Ya, jadi kalau mengalahkan lawan ibaratnya gini ya. Jadi saya ini sebagai perwakilan perusahaan ya. Nah, klien saya ya, ibaratnya saya ingin klien saya ini beli produk saya. Ya, jadi bagaimanapun caranya ya, saya harus bisa menegosiasikan dan klien saya ini harus beli, gitu ya. Nah, walaupun klien kita ini merasa bahwa wah harga di kita ini kok lebih mahal dibandingkan dari perusahaan lain ya, tapi dengan keahlian kita berkomunikasi ya, lalu keahlian kita mungkin bisa dipercaya oleh perusahaan, oleh pihak atasan sana, akhirnya perusahaan pihak lawan kita ini ya menerima gitu ya. Ya mau nggak mau, walaupun harganya lebih mahal dibandingkan perusahaan, ya ibaratnya perusahaan itu pihak lawan kita ini agak rugi juga ya. Nah, kita untung. Oke ya. Nah, ini strategi kompetitif mengalahkan lawan gitu ya. Lalu no trust and gain everything. Jadi kita nggak boleh lekas percaya ya sama klien kita. Misalkan klien kita ngomong, kok harga di perusahaan Anda ini lebih mahal ya dibandingkan di beberapa perusahaan yang menawarkan kepada kita gitu ya. Nah, kita sebagai perusahaan yang mewakili perusahaan jangan lekas percaya ya, no trust ya. Nah, sebisa mungkin kita bisa memenangkan persaingan, maksudnya memenangkan persaingan ya, tapi memenangkan negosiasi kita ini ya, dan kita memperoleh semuanya. Makanya ada istilah gain everything gitu ya. Jadi kita jangan lekas percaya dan kita berusaha memperoleh semuanya. Oke. Lalu ada strategi analitis nih ya. Yang pertama adalah problem solver. Oke ya. Nah, kalau strategi analitis ini contohnya seperti ini ya. Misalnya problem solver nih. Jadi problem solver itu adalah kita tuh sebagai pemecah masalah. Ya, misalkan perusahaan klien kita ini dia mengalami suatu permasalahan. Contohnya begini ya. Misalnya ada satu perusahaan dia mengalami bahwa karyawannya ini sulit sekali gitu loh untuk
dipantau produktivitasnya ya. Kadangkala tidak terlihat bahwa karyawan itu ada di tempat atau tidak gitu ya. Lalu secara absensi, kadangkala absensi si karyawan ini suka nitip temannya atau apa. Nah, kita sebagai perusahaan ya, perusahaan yang menawarkan istilahnya menawarkan sesuatu kepada perusahaan tersebut ya, kita berikan problem solver, kita berikan pemecah masalah ya. Contohnya untuk memberikan untuk meningkatkan produktivitas, contohnya gitu ya. Untuk absensi kita menawarkan ada absen fingerprint contohnya ya, atau face detection gitu ya. Nah, lalu untuk memantau apakah karyawan ada di tempat atau enggak, kita tawarkan misalkan CCTV. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, itu problem solver kan, ibaratnya kita memecahkan masalah bagi perusahaan itu gitu ya. Oke, lalu kreatif, objektif, dan rasional. Jadi kita memang menawarkan ya, ibaratnya ke perusahaan itu produk-produk yang kreatif, objektif, dan bersifat rasional. Jadi ibaratnya bisa difikirkan secara logika, ini emang bermanfaat, seperti itu contohnya ya. Oke, sebelum kita memasuki negosiasi, kita praktekkan. Ternyata nih ada beberapa proses dalam negosiasi ya. Jadi ada 5 proses. Yang pertama kita melakukan persiapan dulu tentunya ya. Jadi dalam melakukan negosiasi ini kita harus pertama, salah satu contoh persiapan adalah kita harus memahami produk kita, materi apa yang harus kita presentasikan dan kita negosiasikan gitu ya. Nah, itu salah satu persiapan. Lalu apalagi misalkan tempatnya, atau mungkin dalam negosiasi itu kita harus sambil makan malam lah, atau sambil makan siang, atau apapun alat-alatnya gitu ya. Misalkan kita butuh katalog ya, butuh produknya sebagai sampel atau apa. Nah, itu kita harus persiapkan dari awal. Oke ya. Lalu kontak pertama ya, kontak pertama berarti istilahnya apa, kita bertemu dengan pihak lawan kita ya, maksudnya dalam hal ini adalah pihak klien kita gitu ya. Nah, kontak pertama ya kita berkenalan ya, kita saling mengetahui satu sama lain dulu gitu ya. Lalu kita ibaratnya memperkenalkan terlebih dahulu apa yang akan kita negosiasikan, seperti itu ya. Lalu tahap yang ketiga, proses yang ketiga adalah konfrontasi ya. Nah, konfrontasi ini baru kita ibaratnya kita menyampaikan apa keinginan kita gitu ya. Lalu nanti pihak klien juga akan menyampaikan keinginan dia apa, sehingga di situ ibaratnya terjadi konfrontasi. Ya, konfrontasi di sini bukan hal yang negatif ya, tapi ibarat konfrontasinya adalah ada adu pendapat seperti itu ya. Lalu tahap yang keempat adalah konsiliasi atau kompromi ya. Nah, di sini baru kita ibaratnya jangan berlama-lama kita melakukan konfrontasi ya, tapi kita harus cari solusi nih ya, jadi harus mengkompromikan ya. Jadi kita harus sama-sama saling paham. Nah, jadi pihak lawan kita bagaimana ya, lalu kita harapkan juga pihak lawan kita ini juga memahami kondisi kita gitu ya. Ya, kita menegosiasikan juga pasti punya maksud kan, seperti itu ya. Oke, lalu yang terakhir, yang kelima itu adalah solusi. Jadi kita harus sama-sama mencari. Tadi kita pengen gimana, win-win solution, atau ibaratnya kita yang menang, dia yang kalah gitu ya, atau gimana ya. Nah, kita cari nih gitu solusinya ya. Ya lebih baik sih mungkin win-win solution ya. Tapi ada juga yang ibaratnya karena demi keuntungan atau laba, akhirnya dipakailah strategi ibaratnya untuk bersaing ya. Nah, jadi ibarat salah satu ada yang kalah, jadi kita yang menang, dia yang kalah. Nah, seperti itu ya. Itu dari sisi solusi. Oke, lalu selanjutnya ini adalah beberapa tahap ya. Bukan tahap sebenarnya, ini adalah taktik ya, taktik implementasi. Oke, ada beberapa taktik dalam implementasi. Yang pertama adalah taktik cara Anda ya. Lalu taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan yang lain. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi taktik cara Anda ini adalah di mana Anda merasa bahwa Andalah yang paling mengetahui seluk-beluk dari masalah dalam negosiasi ini ya. Jadi Anda bersikeras ya, ibaratnya karena Anda paham, jadi Anda meminta ya, maksudnya Anda tuh berusaha untuk agar pihak lawan ini
menurut dengan Anda ya. Jadi itu adalah taktik cara Anda. Oke, lalu taktik bekerja sama ya. Jadi kalau taktik bekerja sama ini kita dan pihak lawan ya sama-sama saling mencari win-win solution sebenarnya ya. Jadi kalau bisa ya kita bekerja sama lah satu sama lain, jadi tidak ada yang dirugikan gitu ya. Oke, lalu taktik tidak bertindak apa-apa. Oke, kalau taktik tidak bertindak apa-apa ini ibaratnya ya kita tidak melakukan sesuatu ya, tapi ibaratnya ibaratnya kita kekeh gitu ya. Kita kekeh bahwa negosiasi kita itu maunya seperti itu ya. Ibaratnya ya pihak lawan itu mau menerima atau enggak ya kita nggak ada pilihan lain, kita nggak memberi pilihan lain ya, mau itu aja gitu ya. Jadi kita nggak melakukan apa-apa. Nah intinya seperti itu ya. Oke, jadi ibaratnya supaya apa? Supaya ibaratnya kita sebagai negosiator bahwa kitalah yang punya produk yang lebih baik dibanding yang lain, ibaratnya seperti itu. Sehingga apa? Pihak lawan kita ini percaya dan akhirnya merasa gugup juga ya, karena kita merasa kitalah yang paling bagus seperti itu. Oke ya, itu taktik tidak bertindak apa-apa. Lalu taktik melangkah ke tujuan yang lain. Oke, jadi gini ya. Ini ada beberapa taktiknya. Jadi ibaratnya pada saat kita melakukan negosiasi ya dengan pihak lawan kita, kadangkala kita mengetahui bahwa kalau kita membahas pokok masalah ini terus ya, nanti kita bisa kalah nih, gitu ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita nggak kalah? Nah, kita belokkan ya, kita belokkan ke tujuan yang lain. Supaya apa? Supaya ibaratnya bagian negosiasi yang tadi yang kita hampir kalah itu bisa kita cegah supaya kita nggak kalah. Nah, kita belokkan ke tujuan lain. Itulah taktik melangkah ke tujuan lain. Oke, kita bahas lagi ya. Tadi kalau taktik cara Anda, jadi tujuan yang ingin dicapai itu jelas ya, meyakinkan, inisiatif tinggi, lalu dari sisi pengendalian negosiasi ini ibaratnya dengan cara kita sendiri. Gitu ya. Oke, lalu taktik bekerja sama. Ya, jadi kita di sini sebagai pihak perusahaan dan dengan pihak lawan, jadi mau mendengarkan pihak lawan, lalu kita reaktif ya, kita melakukan kerjasama, lalu pengembangan ide, bagaimana kita bekerja sama, oke ya. Lalu taktik tidak bertindak apa-apa ya tadi ya, jadi kita kukuh pendirian kita, jadi ibaratnya ya produk kita paling bagus di antara produk yang lain. Gitu ya, perusahaan lain. Jadi ibaratnya ya kita kukuh pendirian seperti itu ya. Lalu tadi taktik melangkah ke tujuan lain. Nah, tadi menghindar ya dari suatu persoalan yang tidak penting untuk dibahas. Ya ibaratnya kalau kita bahas itu terus nanti kita kalah juga ya. Tapi kalau ibaratnya itu nggak penting ya nggak usah dibahas lagi lah gitu ya. Kita belokin aja ya. Lalu membahas hal yang memang sangat penting untuk memenangkan negosiasi. Oke, lalu kita harus memperhatikan keterampilan dalam bernegosiasi ya. Yang pertama, yang seperti awalnya kita harus apa? Persiapan dulu ya. Jadi sebelum kita bernegosiasi ya kita harus persiapkan segala sesuatunya ya. Misalkan dari pengetahuan kita tentang materi yang akan kita negosiasikan ya. Lalu mungkin lokasi, lalu tentang pihak lawan kita. Jadi kita semuanya kita persiapkan ya. Oke, lalu bagaimana caranya memulai negosiasi? Apakah mungkin kita harus secara formal dengan pihak lawan atau mungkin bahkan mungkin secara informal ya kita lihat nanti kita kita harus paham memulai negosiasinya seperti apa. Ya siapa tahu pihak lawan kita itu tidak begitu menyukai yang formal ya. Oke ya. Lalu strategi dan teknik. Ya, yang tadi ya, bagaimana strateginya, lalu teknik kita bernegosiasi harus seperti apa ya. Lalu harus ada kompromi ya. Yang namanya negosiasi berarti kita harus saling berkompromi satu sama lain gitu ya. Lalu menghindari kesalahan taktis. Jadi jangan sampai ibaratnya kita melakukan negosiasi tapi malah jadi berantem gitu ya, atau malah terjadi suatu permusuhan atau ada kesalahan-kesalahan lain ya. Ibaratnya secara teknis kita mau membahas ini tapi kok jadi salah ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Lalu kita harus melakukan persiapan yang baik tentunya ya. Persiapan yang baik, berkomunikasi yang baik dengan cara apa? Berlatih terus ya. Berlatih
Lalu bagaimana menggambarkan posisi Anda? Jadi kamu sebagai manajer nih, kamu harus punya wibawa, kamu juga harus bisa memahami pihak lawan seperti itu ya. Nah, itu menggambarkan posisi Anda. Lalu membuat usulan ya, karena kita ini menegosiasi, berarti kan kita mengusulkan sesuatu kepada pihak lawan kita ya. Gitu ya. Dan pihak lawan juga ada usulan kepada kita. Makanya kita menegosiasikan. Oke ya, lalu penawaran. Nah, di sini kan kita negosiasi, kita melakukan penawaran ya. Lalu pihak lawan juga melakukan negosiasi nawar lagi seperti itu ya. Lalu persetujuan. Nah, nanti pada suatu akhir dari suatu negosiasi ini kan ada solusi. Solusi akhirnya disetujui oleh kedua belah pihak gitu ya. Nah, itulah keterampilan bernegosiasi yang harus kita perhatikan. Oke, slide yang terakhir ini adalah ada tipe negosiator. Nah, kita harus memahami ya, terutama tadi ya, pada saat kita proses, terutama pada saat persiapan, kita harus bisa membaca pihak lawan kita, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia. Oke, ada beberapa tipe negosiator nih ya. Yang pertama ada negosiator curang. Nah, ini hati-hati dengan tipe negosiator seperti ini ya. Negosiator curang jadi dia berusaha ya menghalalkan segala cara supaya negosiasi dia menang ya, dan itu bisa merugikan kita. Jadi kita harus hati-hati karena dia akan menghalalkan segala cara supaya usulan dia menang ya. Oke, lalu negosiator profesional. Nah, kalau negosiator profesional ini dia secara ilmu paham, lalu teknik negosiasinya juga bagus, komunikasinya bagus gitu ya. Pokoknya segala sesuatu di dirinya dia tuh profesional ya. Dia juga mewakili perusahaannya dengan baik ya. Oke, lalu ada negosiator bodoh. Oke, kalau negosiator bodoh ibaratnya di sini ada yang ibaratnya dia kayak sok pinter gitu ya. Ada ya, nanti kita akan menemukan orang kayak gitu ya. Padahal dia sok pinter, padahal dia nggak ngerti apa masalah yang sedang kita negosiasikan ya. Tapi karena dia sok pinter, akhirnya apa? Dia berusaha untuk tidak ada kata sepakat dari negosiasi kita. Ada kayak gitu ya. Saya pernah mengalami ada hal yang seperti itu ya. Ibaratnya sebenarnya kalau kita tes dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, tapi dia berusaha untuk menutupi dirinya seolah-olah dia tuh pinter. Ya, nah hati-hati juga dengan negosiator seperti ini. Nah, kalau bisa kita jelaskan dulu pokok permasalahannya apa, gitu ya. Nah, tapi harus hati-hati juga, jangan-jangan dia melakukan taktik atau strategi pura-pura bodoh, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Lalu ada negosiator naif. Oke, kalau naif itu ibaratnya kan dia ibaratnya kayak nurut-nurut aja, gitu ya. Dan tipe negosiator seperti ini mudah sekali kita pengaruhi. Ibaratnya kalau misalnya kita mau menawarkan barang kepada atau produk kepada dia ya, karena dia naif ya, jadi dia dengan mudahnya akan mengatakan iya gitu ya. Jadi tipe negosiator seperti ini ya menurut kita ya cukup mudah untuk kita melakukan untuk memenangkan negosiasi dengan dia. Tapi kembali lagi, hati-hati, jangan-jangan dia pura-pura bersikap naif ya. Kalau bersikap naif ya kita harus bisa menangkap maksudnya apa seperti itu ya. Demikian materi kita hari ini untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional dengan materi teknik negosiasi. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan UAS. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan para mahasiswa dan mahasiswa di sini sukses dalam menjalankan ujian akhir semesternya. Oke ya. Saya harap seluruh materi dari Komunikasi Bisnis Internasional untuk dapat diingat dan dipraktekkan, terutama nanti saudara maupun saudari akan merasakan bahwa seluruh ilmu yang ada di Komunikasi Bisnis Internasional ini akan terpakai pada saat Anda berada di lingkungan kerja ataupun lingkungan bisnis Anda. Ya, memang materi kita ini tidak sekomplit seperti ilmu komunikasi yang lain, namun menurut saya ini sudah cukup ya. Selanjutnya Anda silakan mempelajari lagi bagaimana kira-kira untuk memperlancar bisnis Anda maupun dunia pekerjaan Anda nanti, sehingga untuk urusan komunikasi bisnis bisa lancar dan Anda bisa sukses di kemudian hari ya.
Baik, demikian saja materi kita. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam videonya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang maupun selamat malam, dan salam sehat selalu.